Tuhan dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempatku bernaung untuk selamanya, penolong dan penyembuh semua sakitku. Oh Yesusku, ku berharap kepadamu, selamatkan aku dan pulihkanku. Yesus Tuhanku, Kau batu karangku, tempat perlindungan yang teguh, membuatku mampu berdiri di tengah badai. Tiada
seperti seniman yang memahatku. Seluruh gambar yang telah dirancangkannya bukan seperti yang ku inginkan. Dipahat, dikerat, dan diukirnya, betapa berat ku rasakannya. Ku ingin dapat tetap bertahan dan tidak memberontak. Ku mau berserah dalam tangannya, karena ku tahu itu yang terbaik. Bak emas yang dibakar dengan api agar menjadi emas yang murni. Tuhan membentuk seluruh hidupku seperti seniman yang memahatku. Seluruh gambar yang telah dirancangkannya bukan seperti yang ku inginkan. Dipahat, dikerat, dan diukirnya, betapa berat ku rasakannya. Ku ingin dapat tetap bertahan dan tidak memberontak. Ku mau berserah dalam tangannya, karena ku tahu itu yang terbaik. Bak emas yang dibakar dengan api agar menjadi emas yang murni, agar menjadi emas yang murni, agar menjadi emas yang murni. Shalom, selamat berjumpa kembali saudara kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Saya boleh masuk dan tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda sampai 30 kali, 60 kali sampai dan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan.
Dan berikanlah pada kami semua urapan roh, hikmat, dan wahyu daripadamu, agar kami boleh menangkap dan mengerti firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saya lagi shalom, kasih Tuhan. Kita segera masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan saat ini saya pilihkan yang bertemakan, janganlah mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan ambil bagiannya Tuhan untuk diri kita. Biasa mencuri itu diri sendiri atau kelompok sendiri. Nah, ini jangan dilakukan. Kalimat seperti yang di atas ini ya, yang saya ucapkan tadi, yang saya sampaikan, banyak sekali dengung-dengungkan loh, baik dalam khotbah, dalam ajaran dan sebagainya, maupun dalam pergaulan. Sering kali kita dengar diucapkan, disampaikan, jangan mencuri kemuliaan Tuhan ya. Memang itu berdasarkan firman Tuhan sih. Yang pertama kita baca Efesus 3 ayat ke-21. Bagi Dialah, jadi bukan bagi kita, jangan dicuri. Bagi Dialah, bagi Tuhan, kemuliaan dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jelas sekali kan, bagi Tuhan saja kemuliaan itu. Yang kedua, kita baca lagi untuk poin ini di Roma 11 ayat 36. Oleh sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, maka bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini kata firman Tuhan, pesan pada kita semua. Kita baca lagi di 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat ke-31. Aku menjawab engkau, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain pun, lakukan semua itu untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk kemuliaan kelompokmu sendiri, bukan untuk kemuliaan orang tertentu, bukan untuk kemuliaanmu sendiri, tapi hanya untuk kemuliaan Tuhan ya. Kalau tujuan kita untuk kemuliaan yang lain, itu namanya mencuri kemuliaan Tuhan ya. Lalu kita baca lagi Galatia 1 ayat yang ke-5. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Nyanyi huruf besar bagi Tuhan. Yang terakhir untuk poin ini kita baca di 2 Timotius ya, pasal 4 ayat ke-18. 2 Timotius pasal 4 ayat ke-18. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaan surga. Dan baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Nah, kita jelaskan itu semua memang didasarkan pada firman Tuhan. Tapi sayangnya, dalam kenyataannya masih banyak loh yang kebablasan atau lupa ya. Dalam apa? Kalau dia lagi bersaksi, dia sedang berkhotbah, dia sedang memberikan informasi pada orang lain, menerangkan pada orang lain dan sebagainya, masih banyak yang kelepasan, mungkin tanpa sadar dia lupa bahwa dia sedang mencuri kemuliaan Tuhan, atau bisa tergolong dalam mencuri kemuliaan Tuhan. Mungkin tidak diniati, tapi karena tidak berhati-hati, makanya kita berhati-hati. Biasakan diri kita dalam hal ini, mulai dari awal sampai nanti akhirnya kita tetap menjaga diri kita agar jangan sampai kita terjebak dalam mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, sekarang bagaimana? Contohnya, pertama dalam bersaksi misalnya. Memang misalnya dalam KKR yang ia layani atau pelayanan yang biasa-biasa aja, ada orang sakit disembuhkan, ada orang yang lumpuh berjalan, ada orang buta melihat, banyak mujizat tanda heran terjadi ya. Misalnya kan, kanker sembuh dengan hilang sekali, corona sembuh dengan cepat dalam 1-2 hari langsung sembuh. Itu zaman dulu. Kalau sekarang katanya lebih cepat kan ya. Waktu pertama dulu kan lama ya, paling nggak seminggu, tapi bisa 1 hari sembuh, 2 hari sembuh, dan tidak ada gejala apa-apa. Yang buta bisa melihat misalnya, atau kanker kisahnya langsung hilang lenyap, atau besoknya lenyap gitu ya. Rasa sakit yang selalu menghantui di tubuhnya di bagian tertentu itu hilang ya, bisa seketika, bisa besoknya hilang sama sekali. Nggak bisa buang air berhari-hari, langsung kemudian pergi ke WC dan gerubruk di sana ya, keluarnya bisa seember penuh misalnya ya. Ini bercanda. Buta lalu kemudian bisa melihat kembali. Nah, banyak hal yang bisa terjadi. Apakah itu mujizat? Yes, itu mujizat. Tapi kalau orangnya ini cerita untuk bersaksi atau berkhotbah sambil bersaksi, tidak perlu mengatakan saya layan, saya doakan terjadi mujizat, saya jamah jadi mujizat.
Tuhan yang menjamah, kita cuma mendoakan, minta supaya kuasa Tuhan menjamah dia. Itu sebetulnya kita cuma perantara. Mungkin lewat kita ialah kuasa Tuhan bekerja. Bersyukurlah sudah, tidak perlu kita sendiri yang punya kemampuan kesaktian seperti itu. Jangan dianggap demikian ya. Salah satu contoh dari Alkitab ya. Ini ajaran buat kita. Bagaimana untuk menyebutkan seorang hamba Tuhan? Nah ini Alkitab mencontohkan. Dia tidak menyebutkan namanya, atau Alkitab tidak menyebutkan namanya, tapi hanya menyebutkan hamba Tuhan atau abdi Allah. Contohnya Nabi Elisa dalam firman Tuhan. Kita pernah membaca 2 Raja-Raja 4 ayat 42 ya. Kita baca 2 Raja-Raja 4 ayat 42. Ini cerita tentang Elisa kan ya. Setelah mau dalam kuali, kita lihat kan Elisa kembali Gilgal. Salam 42, memberi makan 100 orang. Datanglah seseorang dari bait Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah. Sebutkan abdi Allah, roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai dan gandum baru sebuah kantong. Lalu berkata Elisa nih ya, berilah itu kepada orang supaya mereka makan. Nah ini berarti abdi Allahnya Elisa dong. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan depan 100 orang? Jawab abdi Allah itu, berikanlah kepada orang-orang supaya mereka makan. Bila firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Ini dimulai dengan nubuat. Lalu dihidangkan depan mereka dan makanlah mereka, dan betul-betul ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Mujizat terjadi. Lewat siapa? Lewat Elisa sebetulnya, tapi dituliskan sebagai abdi Allah. Nah ini ya contohnya di sini. Kita lihat lagi 2 Raja-Raja 5 ayat 14 sampai 15. Kisah tentang Naaman. Maka turunlah ia berdiri 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu dari sebuah Elisa. Lalu pulih tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Apakah mujizat itu terjadi oleh kuasa Allah lewat Elisa? Iya, tapi tidak sebutkan namanya. Namaku Elisa loh. Enggak, dia tulis abdi Allah, bukan dia yang tulis lah. Atau kalaupun dia ada budang nulis atau temannya, tetap aja firman Tuhan menunjukkan teladan buat kita. Kalau perlu sebenarnya hamba Tuhan gitu. Di sini pakai abdi Allah ya. Kita baca lagi 2 Raja 6 ayat 9 sampai 10. Begitu sering katakan di sini ya. Dulu perikopnya, kapak timbul yang mengapung. Lalu tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram ayat 9. Tapi abdi Allah, nah tuliskan Elisa lah ya, menyuruh orang kepada Raja Israel mengatakan, awas jangan lewat di tempat itu, orang Aram sudah turun menghadap ke sana. Lalu itu Raja Israel menyuruh orang-orang ke tempat yang disebutkan abdi Allah kepadanya. Demikianlah Elisa baru disebutkan supaya orang tahu abdi Allah ini Elisa, memperingatkan kepadanya supaya berawas-awas di sana, bukan sekali 2 kali saja. Kenapa tetap disebut Elisa Pak? Supaya orang tahu abdi Allah ini siapa. Tapi nggak selalu Elisa. Dan saya tidak selalu begitu. Sebutkan saja hamba Tuhan. Kalau misalnya saya pernah mendoakan misalnya, ini misal ya, doakan orang sakit kanker, langsung hilang kankernya 10 cm benar. Kalau saya bersaksi, saya bilang ada seorang hamba Tuhan diminta doa untuk seorang penyakit kankernya sebenarnya 10 cm, sudah stadium terakhir, didoakan dalam nama Yesus hilanglah kanker ini. Dan ternyata waktu kontrol ke dokter besoknya didapati hilang, musnah katakan itu. Nah itu bilangnya pakai hamba Tuhan, tapi saya bukan begitu. Kalau itu saya lakukan, itu berarti mencuri kemuliaan Tuhan. Ini misalnya loh ya, saya bukan berkata demikian kenyataannya, tapi ini misalnya. Jadi kenapa dulu Alkitab begini? Bisa juga ini supaya menjadi teladan buat kita. Dan ada hamba Tuhan melakukannya ya. Dilakukan dengan baik. Siapa yang bersaksi di gereja, dia khotbah, dia pakai istilah hamba Tuhan. Dia bilang saya bangkitkan orang mati. Walau betul-betul ada orang mati dibangkitkan. Walau betul-betul ada bayi sudah keguguran, darah melulu sudah keluar semua. Oh tidak ada lagi, bisa hidup lagi, dan sekarang jadi anak yang besar. Tapi tidak bilang saya, tidak. Tapi Tuhan menghidupkan kembali yang sudah mati, yang sudah tidak ada menjadi ada kembali. Karena memang itu pekerjaan Tuhan. Kan mencipta itu dari tidak ada menjadi ada. Kan bayinya sudah tidak ada, janinnya sudah tidak ada, tinggal darah melulu sudah keluar semua. Tapi kenapa bisa jadi anak lagi? Jadi tidak berubah jadi ini lagi. Itu namanya penciptaan, bukan pemulihan, penciptaan itu.
Kalau pemulihan masih ada barangnya, cuma rusak atau gimana, dipulihkan. Jadi kalau penciptaan sudah tidak ada, jadi ada lagi itu penciptaan, dan pencipta di kolong lain itu sebenarnya hanya Tuhan. Makanya kalau ada orang mencipta lagu katanya ini ciptaan saya, ada hamba Tuhan yang lebih suka mengatakan ini bukan ciptaan saya, tapi ini tulisan lagu yang saya buat. Nah, ini gubahan lagu dari saya, bukan penciptaan saya. Kenapa? Karena logikanya benar juga. Itu kan lagunya dari rangkaian kata-kata kan. Kata-kata kan sudah ada semuanya. Misal aku, Tuhan, syukur kan sudah ada. Tinggal dirangkai, aku bersyukur pada Tuhan. Misalnya gitu loh. Itu tinggal merangkai. Notnya kan sudah ada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sudah ada. Tinggal dirangkai aja gimana. Chord-chord sudah ada. C, G, A minor, D minor. Itu sudah ada. F sudah ada. Tinggal nyusunnya bagaimana. Makanya menulis lagu atau menyusun lagu atau menggubah lagu lebih tepat, lebih bagus daripada kita bilang saya menciptakan. Kalau menciptakan dari tidak ada menjadi ada, kurang tepat kalau dikatakan menciptakan lagu itu ya. Lagunya memang tidak ada, tapi komponen-komponennya sudah ada. Itu cara berpikir saya. Kalau saya, buat saya lebih cocok mengatakan menyusun lagu, menulis sebuah lagu daripada mencipta lagu. Inilah lagu saya tulis, ya gitu loh. Buat ini lagu ciptaan saya, bukan. Saya mencipta sebuah lagu. Kalau ngomong itu kan dari tidak ada menjadi ada. Pada notnya sudah ada kok, ya. Kecuali nggak pernah tahu sama sekali ada not do re mi fa sol la si itu. Nggak pernah tahu sekali ada chord C, F, G, A minor, D minor. Nggak pernah tahu sama sekali. Nggak pernah tahu bahasa sama sekali. Kupingnya tuli, mulutnya bisu, dia nggak pernah tahu ada bahasa. Nggak bisa dengar, nggak bisa baca. Lalu bisa nulis lagu tiba-tiba. Nah, itu baru mencipta namanya. Dan mencipta itu adalah haknya Tuhan, ya. Begitu juga kalau prestasi dapat jabatan tinggi, nah, dari satu organisasi yang atau perusahaan yang hebat-hebat, atau mendapatkan gelar yang hebat sekali. Wah, misalnya doktor kehormatan gimana loh, baru diangkat jadi waduh. Atau prestasi yang luar biasa diakui oleh lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan atau perguruan tinggi ternama. Yang diperolehnya, diberikan, didapat, ya, memang ditorehkan, memang itu kenyataan memang. Tapi nggak perlulah kalau dia bersaksi atau menginformasi pada orang lain, lalu saya diangkat, saya dituduhkan, saya dibikin begini. Nggak perlu. Itu biar saja kemuliaan hanya bagi Allah selama-lamanya. Jangan sampai terjebak, walaupun mungkin tidak dengan sengaja, tapi bisa saja lalu kemudian terjebak dengan mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau saya begitu hebatnya, apakah ada kemungkinan orang lain memuliakan dia sebesar-besar? Wah, dahsyat ini. Mungkin nggak? Mungkin aja. Karena itu perlu kita berhati-hati, ya. Misalnya lalu berikan informasi atau bersaksi atau berkhotbah, saya diangkat langsung jadi presiden Amerika menggantikan Joe Biden, walaupun Joe Biden sebenarnya masih menjabat, turunkan, ganti saya. Wah, ini. Atau menggantikan Donald Trump misalnya. Atau saudara-saudara, saya ujian disertasi doktor dan langsung dipamerkan seluruh dunia, nilainya adalah A++. Waduh, nah, bisa gini ya. Orang lain gak ada yang seperti ini. Tiada yang seperti yang lain, itu adalah buat Tuhan, bukan buat kita, ya. Jadi hati-hati. Atau kemudian adalah kesempatan berkhotbah. Firman Tuhan misalnya bilang, bantulah orang miskin. Oke itu, tapi jangan kasih contoh. Misalnya khotbah yang mengatakan, saudara, mobil saya jual laku 500 juta dan semua saya bagikan pada orang miskin. Tidak perlu ngomong gitulah. Yang penting Tuhan yang tahu. Amin. Nanti hati-hati loh. Mobilmu sudah kau jual, datang beribu-ribu orang miskin, atau maaf ini permisi, para pengemis datang di muka rumahmu, antri untuk minta sekian juta tiap orang. Mobil saya sudah jual lah. Makanya jangan terlalu begitu. Masuk sosmed, masuk TV, masuk koran, masuk mana aja, masuk dalam khotbah Anda. Nanti dulu, hati-hati ya. Atau misalnya gereja ini dasarnya dananya nggak cukup untuk memperpanjang kontrak untuk ruko yang kita pakai selama ini. Jadi gimana dong? Maka saya berkorban, ini ya. Saya jual barang-barang saya dapatkan 400 juta untuk gereja ini perpanjang kontrak selama 4 tahun. Waduh, tidak perlu diumumkan jemaat. Yang penting Tuhan tahu dan Tuhan tidak akan pernah lupa. Tuhan catat itu semua.
Untuk apa lagi kita bersaksi seperti itu ya, atau berkhotbah seperti itu? Maka di sini kita disebutkan mencari pengakuan, penghargaan, mencari pujian dari orang-orang semata ya. Nggak perlu, apapun alasannya nggak perlu lah. Kecuali kalau untuk menjelaskan kondisi kita, dituduh, Pak, Bapak itu misalnya gembala orang kaya, gereja nggak punya duit kontrak, gimana kok Bapak tutup gerejanya? Mau korban Pak misalnya. Nah, Anda boleh Anda bilang, perlu tahu ya, selama ini saya loh yang ngontrakkan. Nah itu boleh saja, walaupun sebetulnya bisa kita hindari ya. Tapi boleh saja lah kalau seperti itu, terdesak seperti itu. Dituduh orang tidak mau tahu gereja, tidak mau tahu urusan. Lagunya Nabi Hagai itu. Nah, mengapa harus lama menderita? Itu Bapak nanti baru kita ada jelaskan. Tetapi kalau tidak ada apa-apa, tidak perlu dioper-operkan di mana-mana, tidak perlu dideklarasikan kemana-mana. Walaupun Israel deklarasi iman, katanya deklarasi, tapi bukan deklarasi, promosi itu sebetulnya ya. Soal memberikan bantuan buat orang miskin, pada janda atau apapun juga, itu memang ikut menurut firman Tuhan memang dikatakan demikian, tapi tidak perlu dipromosikan kemana-mana ya. Mari kita baca Matius 6 ayat 1-4. Atau lagi, saudara tahu ya, saya ini gelar dokter saya 23 loh. Waduh, dan bidang apa saya sebutkan semua. Lah, tidak perlu lah. Kan tidak ada relevansinya dengan khotbah kita. Kecuali ada relevansinya. Anda menceritakan sesuatu dari segi ilmu pengetahuan yang orang mungkin belum terlalu tahu. Anda percaya? Mungkin Anda percaya, tapi sebetulnya saya dapatkan dari sekolah saya. Saya kan dulunya sekolah bidang ini, malah saya dapat gelar doktor bidang ini. Ah, itu masih lumayan lah. Tapi bukan, tidak ada hubungannya. Waduh, gelar doktor saya 23 ini. Waduh, tidak perlu itu ya. Kita lihat Matius 6 ayat 1-4. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, diketahui mereka. Kan jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi apabila engkau beri sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong yang mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya di dunia ini. Tapi jika kamu beri sedekah, janganlah ketahui tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang di sorga akan melihat yang tersembunyi, itu yang akan membalasnya kepadamu. Nah, ini jelas sekali ayatnya ya. Jadi jangan salah mengartikan. Jadi apa kesimpulannya dong kalau gitu? Kesimpulannya, biarlah upah kita itu ya tetap utuh di sorga menantikan kita. Biarlah agar upah itu diberikan oleh Tuhan saja, bukan Anda dapatkan dari yang diberikan oleh dunia ini, karena itu barang tidak kekal, bisa habis. Jadi tidak perlu pujian orang lain, tidak perlu sanjungan orang lain, tidak perlu penghormatan yang berlebihan dari orang lain, tidak perlu bahkan disembah-sembah orang lain, tidak perlu bahkan diperdewakan, dipertuhankan orang lain, tidak perlu ya dari manusia. Kalau itu bisa meniadakan upah yang dari Tuhan, hati-hati. Kemudian biarlah orang yang tahu sendiri, bukan dari kita ya, yang memproklamirkannya, mendeklarasikannya, tidak perlu. Walaupun itu memang benar misalnya ya, alasannya macam-macam tidak perlu ya, kecuali dalam keadaan terpaksa, sebenarnya katakan tadi, untuk ya membela dirilah kasarnya. Misalnya dituduh nggak pernah nabur, terpaksa diberitahukan, terpaksa dikatakan, dibuktikan, oh saya sering menabur kok. Nah, dipaksa memberi, walaupun sudah memberi proyek ini, paksa dia, ayo beri, kamu tidak mau beri, kamu orang pelit. Waduh, kenapa dipaksa orang? Karena orangnya nggak tahu. Nah, itu masih boleh terpaksa memberitahukan kepadanya, sudah lo lihat aja rekening banknya, tanggal sekian saya sudah transfer ke sana. Karena walaupun kalau bisa sebaiknya juga tidak perlu demikian, tapi kalau terpaksa masih bisa diterima, masih bisa dimaklumi, bukan diterima ya. Kalau kita toh akhirnya beri juga karena terpaksa, maka terpaksa itu tidak baik, tidak ada pahalanya kalau kita beri itu dengan terpaksa hanya karena didesak orang ya. Mari kita lihat 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan.
termasuk pasangan manusia juga ya. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah jelas sekali kan. Jadi itulah yang perlu kita renungkan. Jangan sampai sengaja, itu paling parah, atau bahkan dengan tidak sengaja terjerumus, terjebak dalam kondisi yang mencuri kemuliaan Tuhan, atau mulai mencuri kemuliaan Tuhan, atau bahkan mulai mengarah kepada mencuri kemuliaan Tuhan. Kita pertimbangkan lebih dulu yang masak-masak agar kita bisa mendapatkan upah dari Tuhan sendiri. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan terutama urapan yang penuh Roh Kudus yang berikan pada kita kemauan dan kemampuan untuk bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki dan tidak akan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Dan itu hanya nyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Raja segala raja, penolongku yang setia, penguasa semesta. Mari kita sembah Dia dan muliakan namanya sampai selamanya. Kasih Tuhan melimpah bagi kita, tiada yang setara dengan Kau Tuhan. Hidupku di tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Betapa mulianya Bapa-Ku di surga. Tinggikan dan agungkan sampai
segala raja, penolongku yang setia, penguasa semesta. Mari kita sembah Dia dan muliakan nama-Nya sampai selamanya. Kasih Tuhan